mobil. Lihat ya, nggak ada ibu-ibunya. Tadinya selesai cuci mobil, mau ke ruko yang ke jalan raya depan, mau beli ayam. Lupa, kalau deket sini ternyata juga ada cabangnya. Ya udah, sekarang jalan kaki, mau beli tinggal, beli ayam buat perbekalan seminggu. Kerjaan mak-mak ya. Berarti dalam satu kali gerak 2 pulau terlampau. Tadi berpikir habis cuci mobil aku masih ke depan ke jalan raya kan, nyampe rumah tengah hari nih nanti gitu. Tapi senangnya sekarang kita sekaligus, jadi nggak perlu siang-siang sampai ke rumah gitu. Lanjut nanti ya, aku mau cerita sesuatu sama kalian. Halo teman-teman, makasih ya udah nemenin aku. Jadi tadi tuh aku rencananya mau ke jalan raya depan, mau beli bahan-bahan buat minggu depan. Tapi ternyata aku baru ingat di sini tuh ada cabangnya, jadi tadi aku ke sana. Aku tuh sebenarnya mau share ke kalian tentang ini. Jadi kan ada beberapa pertanyaan penting dari anak-anak muda gitu loh. Jadi kayak anakku, jadi ada satu, nanti aku akan share beberapa vlog, tapi kayak mungkin satu vlog satu judul kali ya, biar lebih ini. Jadi anakku yang cowok itu kan waktu itu dia mau kuliah, jadi dia kuliahnya tuh di luar kota kan, kebetulan dapetnya. Nah saat itu aku worry melepas dia untuk tinggal hidup tanpa aku, dan dia pun worry meninggalkan aku gitu, karena saat itu kan adiknya masih nggak sama aku, adiknya masih sama neneknya. Jadi memang selain kebiasaan kita di rumah juga kan memang suka kayak ngobrol deep talk gitu loh. Jadinya waktu itu sebelum pergi kan jadi kayak perasaannya tuh lebih deep gitu loh antara satu sama lain. Nah anakku itu nanyain ke aku, dia kasih satu pertanyaan, dia tanya, pertanyaan pentingnya itu adalah, dia nanya, Bun, kunci kehidupan itu apa sih? Kata dia gitu. Ayam tuh berantakan. Jadi waktu itu aku sempat, kunci kehidupan ya gitu. Aku cuma kan aku kalau menjawab pertanyaan mereka yang unik-unik gitu kan, anak itu kan semakin dari bertambah usia pertanyaannya itu semakin unik, semakin membutuhkan pemahaman dan jawaban yang deep gitu loh, pemikiran yang deep dari orang tuanya. Jadi waktu dia tanya itu aku jawabnya aku bilang gini, kunci kehidupan itu do the right thing. Karena apa? Kenapa aku jawab begitu? Karena menurutku anak-anak itu kan nggak selamanya harus sama kita nggak bisa hidup selamanya sama mereka, nemenin mereka tuh nggak mungkin. Jadi ada saatnya kita harus melepas mereka pelan-pelan gitu. Dan menurutku kalau mereka bisa melakukan sesuatu yang benar tanpa perlu bertanya sama kita, karena kita nggak selamanya ada bersama mereka, aku rasa itu kunci kehidupan yang paling jitu. Nah kalau kalian punya pendapat lain atau tambahan, tulis di komen ya gitu. Biar aku juga bisa belajar, menambah pelajaran. Nah mudah-mudahan apa yang aku share juga bisa menambah pelajaran buat kalian. Nah kenapa aku jawab begitu? Karena memang menurutku begitu. Itu poin pertama. Poin kedua, menurutku di saat kita nggak ada bersama mereka, mereka tetap bisa membuat keputusan tanpa perlu bertanya sama kita bahwa misalnya mereka tahu bahwa itu hal yang tidak benar, ya mereka nggak akan lakukan gitu. Nah kebetulan banget saat anakku bertanya itu, ada salah satu temannya itu yang sedang bermasalah dengan pihak berwajib. Jadi si temennya ini ngikut-ngikut temennya itu tawuran gitu loh. Jadinya waktu itu padahal udah kasih dia SMA kan, sayang banget, akhirnya dia harus nunggu 1 tahun untuk menyelesaikan pendidikannya. Jadi aku kalau jawab pertanyaan anak-anak itu nggak asal jawab teman-teman, tapi aku ada kasih jawab contoh nyata gitu loh. Nah kebetulan temennya ini kan salah satu contoh nyata. Aku bilang, kamu ingat lihat teman kamu si Anu gitu, hal yang dilakukan benar atau tidak. Jadi seharusnya waktu temen yang ngajak dia karena teman SD-nya, jadi waktu temen yang ngajak dia tawuran ke sana, harusnya sih anak itu udah langsung bisa memutuskan bahwa itu hal tidak benar. Jadi dia tidak perlu bertanya ke siapapun untuk pertimbangan orang tuanya, haruskah dia melakukan itu, tapi dia bisa langsung memutuskan bahwa itu hal tidak benar yang tidak boleh dilakukan. Jadi harapan kita kan dia bisa langsung menolak saat diajak tawuran itu gitu.
Terus aku juga kasih contoh hal lain ke anakku. Misal kamu nanti kuliah, kamu jauh dari bunda, tiba-tiba temenmu ada yang ngajak, "Dah, gue lagi stres nih, ayo kita ngedrugs." Itu kan kamu bisa langsung berpikir, ngedrugs itu bener atau enggak gitu. Nah, kalau itu tidak benar ya jangan dilakukan. Kan nggak perlu tanya sama bunda. Itu perlu, "Bunda, aku melakukan ini boleh enggak?" Kan nggak perlu begitu. Tapi kamu bisa langsung memutuskan. Gitu. Nah, harapanku seperti itu karena kita nggak sama mereka kan. Jadi harapanku adalah anak-anakku itu bisa membuat keputusan tanpa harus bertanya sama aku, betul atau tidak, harus melakukan ini atau tidak, boleh melakukan ini atau tidak gitu teman-teman. Karena aku mempersiapkan mereka bahwa suatu saat mereka juga akan hidup sendiri tanpa aku gitu. Aku harapnya seperti itu. Nah, aku belum kepikiran hal lain ya tentang kunci kehidupan itu, tapi ya kayak kekuatan, jangan cepat menyerah, itu kan udah pasti ya. Tapi kan dia bertanya tentang kuncinya. Kalau kalian ada pemikiran lain, ada pendapat lain, tolong share ke aku ya. Jadi aku bisa melengkapi, menyempurnakan hal-hal yang ditanya oleh anakku mengenai kunci kehidupan itu gitu. Nah, hal-hal yang ditanyain anakku tuh unik-unik sih. Sebenarnya mereka tuh sering bertanya tuh, kalau kita kan biasanya aku tuh kalau habis maghrib itu suka nongkrong di teras sama anak-anakku. Itu kita deep talk gitu loh. Pembicaraannya tuh deep banget. Kenapa begini? Apa harus begini? Kalau begini harus gimana gitu. Jadi kadang mereka deep talk-nya itu pas saat habis maghrib itu di teras sambil minum teh atau sambil nyemil gitu teman-teman. Nah, aku juga kan menurutku sih seumur hidup kita tuh akan terus belajar dari lingkungan, dari orang sekitar gitu. Jadi please kalau misalnya kalian ada tambahan mengenai kunci kehidupan ini atau kalian ada pendapat lain, tolong tulis di komen ya, biar kita bareng-bareng belajar gitu, bareng-bareng menyempurnakan gitu buat teman-teman lain yang siapa tahu juga membutuhkan. Karena anak itu dari dia semakin bertambah usia, pertanyaan-pertanyaan itu semakin agak sulit gitu loh. Jadi kayak membutuhkan deep thinking dari orang tuanya untuk menjawab biar nggak salah gitu. Kalau aku tuh sangat mengharapkan anak-anakku bisa mandiri, bisa sendiri walau tanpa aku gitu. Jadi terkadang untuk mereka ngasih aku pertanyaan apapun itu aku serius jawabnya teman-teman. Aku mikir benar-benar serius gitu. Walaupun kadang juga aku jawabnya sambil bercanda ya, tapi aku tetap tanya, "Hari Minggu kalian ngapain?" Aku kayak biasa, aku cuci mobil terus. Kadang biasanya aku cuci di rumah sendiri, cuma ini kan beberapa hari kemarin hujan, jadi bawah mobilnya tuh kotor. Aku harus cuci hidrolik gitu loh. Terus biasanya aku ngecek stok di kulkas buat makanan seminggu ke depan gitu. Biar aku nggak sibuk di weekdays-nya itu kan, karena aku pergi subuh, pulang malam, takutnya stok bahan makanan habis gitu loh di rumah. Jadi kalau aku nyetok di weekend, aman lah seminggu gitu. Ini obrolan emak-emak ya. Bapak-bapak mungkin nggak tahu lah, ngerti atau nggak masalah kayak gitu. Nanti buat kalian yang baru-baru married harus kayak gitu, apalagi kalau kalian kerja, jadi nggak repot gitu loh gitu. Nanti biasanya aku kalau cuci mobil di rumah itu, kalau bawahnya tuh nggak perlu dicuci, nggak perlu hidrolik, aku cuci sendiri sama anakku. Kayaknya aku pernah share deh di vlog kapan gitu, dia nyuci aku bersihin dalamnya gitu, sama bersihin rumput gitu-gitu. Aku nggak merasa repot sih, anggap itu kayak olahraga aja gitu teman-teman, daripada bengong-bengong kan. Ya udah, oke, kayaknya mobilku udah mau selesai, aku mau jalan sekarang ke rumah ya. Dan tidak pernah lupa aku ingatkan kalian untuk selalu jaga kesehatan. Kalian harus bahagia dimanapun kalian berada, dan semoga semua urusan kita lancar dan pintu rezeki selalu terbuka lebar untuk kita semua ya teman-teman, biar kita semua makmur. Terima kasih kalian sudah mengikuti vlog aku, sudah nonton vlog aku, sudah dengerin ocehan aku. Semoga ada manfaatnya yang bisa kalian ambil. Assalamualaikum, sampai ketemu di vlog selanjutnya.
Teman-teman, udah beres urusan aku. Kita pulang sekarang. Aku mau kasih lihat ke kalian suasana siang di taman depan ya, taman depan perumahan. Bagus deh. Bentar. Nah, gini teman-teman, gimana nggak happy liatnya? Jadi aku tuh ya kalau ngikutin pikiran silly aku, pengalaman masih kecil, suasana kayak gini nih, bawaan aku mau tiduran di atas rumputnya. Cuma aku nggak bisa mewujudkannya di sini. Jadi masih kecil dulu, papaku itu selalu bikin taman kayak gini, banyak pohon, di rumahku banyak bunga. Terus beliau bikin balai-balai di bawah pohon, jadi enak banget. Jadi aku selalu molor di balai-balainya. Nah ini, itu danau yang pagi aku suka jogging gitu. Bagus ya, suasananya tuh asri banget. Aku udah nyampe gengs, udah parkir dengan cantik. Terik banget hari ini, tapi aku seneng soalnya cerah itu cuacanya. Tuh, terik panas banget, tapi cerah. Gitu. Ya udah, gengs, makasih ya udah nemenin aku dari pagi, dengerin aku ngoceh segala macem. Lihat Tuhan, aku seneng banget hembusan anginnya itu loh. Bener-bener enak nih kalau tiduran di bawah pohon teman-teman. Kalau kalian punya balai atau kalian bisa langsung tidur di atas rumput, enak banget ini. Beneran sumpah, aku nggak bohong. Ya udah, kita ketemu di vlog selanjutnya ya. Makasih loh udah ngikutin aku dari pagi. Kalian baik banget. Jaga kesehatan.